Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap semangat dan sukacita memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan perikop hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Yesus yang baik, Yesus sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau menjaga kami sehingga kami tetap sehat dan bisa bernafas sampai hari ini. Berkati kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti apa pesan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Firman hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14-15. Tadi Amang Sintua sudah membacakannya waktu ibadah bersama loh. Temanya adalah carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nabi Amos berasal dari kota Yehuda. Ia adalah seorang nabi di Israel pada masa abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu, Amos melihat adanya ketidakadilan di Israel, sehingga ia menasihati orang-orang Israel untuk cari yang baik, jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Adik-adik, pernah dengar cerita tentang Cinderella? Atau cerita tentang bawang putih dan bawang merah? Kalau cerita tentang putri salju, pernah dengar gak? Kalau belum pernah mendengar atau membacanya, nanti boleh adik-adik baca ya. Adik-adik, dongeng Cinderella, putri salju, bawang putih dan bawang merah bercerita tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Dan bagaimana akhirnya perbuatan baik yang selalu menang. Sekarang kita akan belajar tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat sesuai perikop di atas. Di Alkitab ada loh cerita tentang perbuatan baik yang menang atas perbuatan jahat. Adik-adik, sekarang kita dengar ceritanya bersama-sama ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak tokoh di samping siapa? Bajunya bagus banget ya. Siapa dia ya? Berwarna-warni jubahnya. Oh, dia adalah Yusuf dengan jubahnya yang maha indah. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yakub, istri dan anak-anaknya tinggal di Kanaan. Dari ke-12 anak-anaknya, Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf itu lahir di masa tua Yakub. Dan Yusuf lahir dari Rahel, istri yang sangat disayang oleh Yakub. Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Dan hal itu menyebabkan saudara-saudaranya menjadi sangat marah. Yusuf juga menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menjadi lebih marah lagi dan iri hati setelah mendengar Yusuf menceritakan mimpinya. Satu hari, saudara-saudara Yusuf pergi menggembalakan kambing domba Yakub ke dekat Sikem. Dan Yusuf dan Benyamin tetap tinggal bersama Yakub di lembah Hebron. Satu hari, Yakub menyuruh Yusuf pergi ke Sikem untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Dan ia meminta Yusuf membawa balik kabar tentang keadaan saudara-saudaranya. Dari Sikem, saudara-saudara Yusuf pergi ke Dotan. Dan Yusuf menyusul mereka. Dan dari jauh mereka sudah melihat kedatangan Yusuf. Dan adik-adik, mereka berniat jahat, bermufakat untuk membunuh Yusuf
adik mereka itu. Tetapi Ruben menolak rencana itu. Ruben menolak untuk membunuh Yusuf. Mereka bersepakat akhirnya setelah menanggalkan jubah indah Yusuf, mereka melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong. Ketika mereka sedang makan, lewatlah kafilah orang Midian dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan perjalanan menuju Mesir. Mereka lalu ingin menjual Yusuf ke orang Midian itu. Mereka lalu mengangkat Yusuf dari sumur kosong itu dan menjual ke orang Midian dengan harga 20 shekel perak. Yusuf pun dibawa ke Mesir. Mereka mengambil jubah maha indah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya dan mengantarkannya kepada Yakub. Mereka bercerita kalau Yusuf diterkam binatang buas dan telah meninggal. Mendengar hal itu, Yakub menangis meraung-raung, dan sebagai tanda dukanya ia mengoyakkan bajunya dan berkabung berhari-hari lamanya. Tidak ada seorang pun yang berhasil membujuk Yakub. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf berusia 17 tahun. Dan di sana ia dijual dan menjadi budak Potifar. Istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap bertingkah laku dengan baik sehingga ia disayang oleh kepala penjara dan orang-orang di dalam penjara itu. Di penjara itu juga ada juru roti dan juru minum dari Firaun. Yusuf menafsir mimpi mereka dan ternyata benar. Juru minum kembali bekerja kepada Firaun. 2 tahun kemudian Firaun bermimpi sangat aneh dan ia sangat gelisah dengan mimpinya itu. Dia lalu mencari orang untuk menafsir mimpinya itu. Mendengar hal itu, juru minum yang tadi mimpinya ditafsir oleh Yusuf bercerita kepada Firaun tentang Yusuf. Lalu Firaun memanggil Yusuf ke istana, menceritakan mimpinya dan meminta Yusuf untuk menafsir mimpinya itu. Yusuf lalu berkata, akan ada masa kelimpahan dan akan ada masa kekurangan di Mesir. Yusuf meminta kepada Firaun untuk menyimpan bahan makanan ke dalam lumbung-lumbung selama masa berkelimpahan, sehingga ketika terjadi masa kekurangan tidak akan terjadi kelaparan di Mesir. Firaun sangat senang mendengar usulan dari Yusuf. Dia lalu mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan menjadi orang kedua setelah Firaun. Di Kanaan juga terjadi kelaparan. Bahan makanan mereka sudah hampir habis. Yakub yang mendengar bahwa di Mesir tidak terjadi kelaparan, menyuruh anak-anaknya ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Dari jauh, Yusuf sudah mengenali saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah semakin dewasa dan berpakaian seperti layaknya orang Mesir. Yusuf tidak langsung memberitahu kalau dia adalah Yusuf, adik yang hendak mereka bunuh, tetapi akhirnya mereka jual. Yusuf hendak menguji saudara-saudaranya, apakah saudara-saudaranya tetap jahat atau telah berubah menjadi baik. Ternyata saudara-saudaranya itu telah menjadi orang-orang baik. Apakah Yusuf memaafkan mereka, adik-adik? Ternyata Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dia lalu meminta untuk bertemu dengan Yakub dan seluruh keluarganya dan meminta mereka untuk tinggal di Mesir dan memberikan tanah kepada mereka. Dari cerita Yusuf di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Ternyata ada perbuatan baik yang di dalam cerita ini dilakukan oleh Yusuf. Yusuf sangat sayang kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya sekalipun ia sudah disakiti.
Dan Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ada juga adik-adik perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, yaitu saudara-saudara Yusuf iri hati dan benci kepada Yusuf. Mereka berniat membunuh Yusuf, walaupun akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Mereka menjualnya kepada pedagang orang Midian. Dan saudara-saudaranya berbohong kepada Yakub. Di dunia ini juga selalu ada dua hal yang berbeda dan bertentangan, yaitu kebaikan melawan kejahatan. Adik-adik, aplikasi perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan perbuatan-perbuatan jahat yang masih sering kita lihat adalah perbuatan yang baik. Yang pertama, rajin ke sekolah minggu. Rajin berdoa. Di sekolah minggu dengar-dengaran apa kata kakak dan abang guru sekolah minggu. Tidak suka mengganggu teman, tidak suka mengusili teman. Ada lagi, selalu membantu orang tua. Membantu orang tua bisa membersihkan rumah bersama-sama papa mama, menanam tanaman bersama papa mama dan menyiramnya. Juga adik-adik bisa membantu mama melipat setrikaan. Adik-adik juga bisa membantu mama di dapur menyiapkan makan untuk dimakan bersama. Dan yang terakhir adalah suka menolong teman, membantunya dalam pelajaran atau menolong teman ketika terjatuh. Sering kita malah ketawa ketika teman kita terjatuh. Kita harus tolong ya adik-adik ya. Nah, sekarang perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang masih sering kita lihat. Berbohong. Adik-adik, ada loh kebohongan yang merugikan orang lain. Kita berbohong, orang lain yang celaka. Kita berbohong, orang lain yang mendapat tidak enaknya. Apalagi, mencuri karena kita pengen punya mainan atau membeli makanan sementara kita tidak punya uang, tidak dibeli mama papa. Kita lalu mencuri uang teman kita atau malah mencuri uang papa mama. Yang ketiga apa? Ia melukai teman dengan sengaja. Mendorong teman, menarik kursinya. Itu berbahaya, Dek. Itu bisa mengakibatkan teman kita terluka. Bisa sampai dibawa ke rumah sakit loh. Dan yang terakhir adalah bully atau perundungan. Bully ini ada bermacam-macam, ada 4 macam loh. Ada bully secara sosial, yaitu menjauhi teman, tidak mau berteman dengan yang tidak kita anggap keren. Ada bully secara verbal dengan kata-kata, mengata-ngatai dengan kata-kata jorok atau kata-kata yang negatif. Yang ketiga adalah bully secara fisik, memukul teman, berantem. Dan bully di sosial media, itu cyberbullying namanya. Di Instagram, di Facebook atau di Twitter, mengata-ngatai teman-teman kita atau berkata negatif tentang teman-teman kita. Itu juga termasuk jenis bully ya. Dan semua itu adalah perbuatan jahat. Adik-adik, dari paparan di atas, adik-adik pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kakak yakin dan percaya kalau anak sekolah minggu HKBP Serpong hanya melakukan hal-hal baik saja. Nah, dari cerita ke atas, apa sih pesannya Kak dari Nats hari ini? Yang pertama, adik-adik harus dapat membedakan antara sikap atau perbuatan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, adik-adik juga harus selalu bersikap dan berbuat baik. Jauhilah kejahatan. Dan yang terakhir pesannya adalah adik-adik selalu mau mendengar nasihat orang tua dan nasihat dari kakak abang guru sekolah minggu. Sebab nasihat orang tua dan guru-guru sekolah minggu pastilah untuk tujuan kebaikan. Nah, adik-adik ternyata kita bisa loh seperti Yusuf yang taat, yang selalu berbuat baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan mencari dan melakukan hal-hal baik saja dan menjauhi hal-hal yang jahat. Artinya kita sudah meneladani sikap Yusuf loh. Dan hadiah untuk anak-anak yang taat, anak-anak yang mencari dan melakukan hal baik
adalah diberkati. Adik-adik, sekian cerita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajarilah kami untuk selalu bersikap dan berbuat yang baik kepada semua orang. Ajari juga kami untuk mau mendengarkan nasihat mama, papa, kakak, abang guru sekolah minggu. Biarlah kami menjadi terang dan lilin-lilin kecil yang selalu dapat menerangi sekitarnya. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan pasien akibat COVID-19. Dan kiranya pandemi ini segera berlalu. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, masa pandemi belum berlalu. Adik-adik harus tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, bermain dan belajar di rumah, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan yang penting makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Tetap gembira adik-adik ya, jangan sedih. Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita dan bumi akan kembali seperti semula. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Salam kasih dan rindu dari kakak-kakak guru sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. Dari Kak Rintan, Kak Kiki, Bang David, dan Kak Eni guru kelas 4. Kak Risma, Kak Hermin, Kak Glenn, Kak Ira, Kak Cindy, dan Kak Evelyn, guru-guru sekolah minggu kelas 5-6. Sekian cerita kakak hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Tetap gembira. Dadah.